Jerit tangis dan suara tertawa acap terdengar warga Kuangjaya, Karawaci, Tangerang. Konon bersumber dari bendungan Sangego. Seramnya lagi, saban tahun, dam air berpintu 10 ini meminta nyawa manusia. Apakah benar suara itu bersumber dari roh korban penasaran dan permintaan penunggu berupa siluman buaya putih yang sering menampakkan diri? Apa pula hubungannya dengan sesaji 3 kepala sapi dan sosok gaib di sebuah danau bekas galian pasir? Bersama saya Bimo Kusumo, inilah Misteri Dunia. Sebuah dam air atau bendungan yang berhulu dari Sungai Cisadane yang berfungsi untuk mengairi area persawahan seluas 40.633 hektar. Dahulu bendungan yang terletak di Desa Kuangjaya, Karawaci, dinamakan Bendungan Sangego. Belakangan orang lebih mengenal dengan sebutan Bendungan Pintu 10. Merujuk kepada jumlah pintu yang masing-masing memiliki lebar 10 meter. Itu untuk adalah fungsi untuk irigasi. Untuk irigasi mengairi 22.441 hektar. Nah, ini di wilayah Tangerang. Nah, ini tuh berfungsi selain itu juga untuk sebagai pengendali buat banjir untuk di area sekarang. Karena memang fungsi bendung ini memang untuk masyarakat. Bangunan bersejarah ini sudah berusia 1 abad. Pemerintah kolonial Belanda mulai membuatnya tahun 1927 dan resmi digunakan tahun 1932. Meski keberadaannya dirasakan masyarakat, cerita pilu mewarnai pembangunan. Konon, pribumi dipaksa bekerja siang malam karenanya tak sedikit yang kelelahan dan meregang nyawa. Jasad dibiarkan hanyut dan tenggelam di dasar bendungan. Itu sering. Kadang itu ada suara anak kecil, kadang-kadang suara nenek-nenek gitu. Ada suara juga ya orang perempuan, gadis gitu. Kalau untuk korban sendiri kan kita kadang-kadang nggak tahu itu kejadiannya di mana. Cuman kalau untuk mayat hanyutan itu sering juga gitu. Termasuk saya udah beberapa kali gitu kan yang ikut minggirin mayat itu sampai ke ini. Bendungan Pintu 10 tak saja horor karena menjadi situs sejarah dan kemegahan bangunan, juga serangkaian cerita mistik yang menyungkupnya. Warga Tangerang terutama yang berada di sekitar bendungan telah terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Yang paling sering dialami adalah mendengar suara jeritan seperti orang minta tolong. Lain waktu terdengar pula suara wanita tertawa. Mungkin kayak suara-suara perempuan ketawa gitu, suara apa? Kayak anak-anak kecil lagi pada bercanda itu yang sering banyak. Belakangan ini sih udah kurang terdengar lah gitu. Yang mungkin di era-era 2000-an atau sampai 2005-an mungkin masih sering yang dengar kayak gitu. Sedangkan secara zahir, warga sering melihat penampakan sosok buaya putih yang dipercaya makhluk jelmaan penunggu bendungan. Konon, buaya ini sudah ada semenjak dahulu. Setiap pintu masing-masing ada penunggunya. Dan pernah kalau si Mas lihat ke bawah air dari turunan bendungan Cisadane, jikalau lagi surut atau lagi kering, mohon maaf, si Mas bisa lihat bentuk batu yang menyerupai badan seekor buaya. Banyaknya kejadian goib serta seringnya korban hilang karena hanyut atau tenggelam disikapi masyarakat sebagai permintaan tumbal sang penunggu. Upaya dilakukan, di samping memugar dan membuat pembatas, juga dilaksanakan ritual tolak bala.
Prosesinya dengan melakukan pemotongan 3 ekor sapi dewasa sebagai sesaji yang mana kepalanya akan dikubur di tanah yang tak jauh dari pintu air. Sebelumnya pada area tanah penguburan kepala sapi ditaburi kembang 7 rupa. Adapun daging sapi dibagikan kepada warga dan dilanjutkan dengan acara pengajian di malam hari. Kalau kepala sapi sendiri, saya pernah di depan sekali gitu, emang ada. Ada yang nanam warga sekitar atau dari pihak sini? Ya, dari pihak sini, dari pihak kantor sini. Karena kebetulan lagi dulu ada perbaikan pintu gitu, jadi sebelum pengerjaan kayak buang sesajen lah gitu. Jadi sempat nanam kepala sapi juga di depan. Di mana Bang posisinya? Di pas yang ada pohon ini, pohon kelengkeng ini, depan bendungan. Tidak saja menjadi urban legend kota Tangerang, kisah mistik bendungan air pintu 10 juga sudah menyebar ke seantero ibu kota. Tim Misteri Dunia mendatangi lokasi untuk menyingkap misteri ini dan merasakan aura gaibnya secara lebih kuat. Di sini ya, energinya cukup terasa sangat kuat sekali, pemirsa. Terlebih memang di Sungai Cisadane ini memiliki aura-aura yang sangat kuat sekali, bahkan dominan auranya sangat negatif. Abah merasakan juga dari residual energi ya, dari jiwa-jiwa yang terperangkap di pintu air bendungan 10 ini. Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti terus penelusuran Abah hanya di Misteri Dunia Trans 7. Tim Misteri Dunia bersama Abah Firmansyah pun mulai melakukan penelusuran dan mencoba mengungkap fakta misteri melalui pandangan spiritual. Nah, kalau di sini Abah melihat banyak sekali eksistensi dari keberadaan sosok astral yang jiwanya terperangkap di pintu air 10 ini. Nah, dan itu pun Abah mendengar banyak sekali jeritan-jeritan orang yang meminta tolong. Menelisik lebih dalam, Abah Firmansyah pula menguak fakta terkait sosok buaya putih yang diyakini sebagai penghuni dan sosok penunggu bendungan pintu 10. Tentang mitos yang beredar di pintu air 10 ini tentang keberadaan buaya putih, itu memang benar. Karena kerajaan siluman buaya putih tersebut Abah lihat ada di balik dari pintu air 10 ini. Bendungan pintu air 10 ini mempunyai 10 pintu air yang bisa kita lihat ya. Ini ada 10 pintu air. Tapi Abah lebih dominan ke pintu air yang antara nomor 9 dan 10. Karena di situ Abah melihat banyak sekali residual energi yang Abah rasakan, bahwa di situ banyak sekali ditemukan mayat-mayat. Tak seberapa jauh dari bendungan Sangego, menguar pula satu cerita tak kalah misteriusnya. Di satu tempat di Desa Bitung Jaya Cikupa, Kabupaten Tangerang, terdapat sebuah danau bernama Tangkele, terbentuk dari bekas galian pasir. Entah makhluk apa yang bersemayam di dasar danau, sampai-sampai pengunjung seperti tertarik kekuatan goib. Ujung-ujungnya tenggelam atau menghilang. Ke tempat ini, Misteri Dunia melanjutkan penelusuran. Saksikan sesaat lagi, tetap di Trans 7.
Peristiwa hilangnya seorang remaja di sebuah danau di Kampung Pulo, Desa Bitung Jaya Cikupa, Kabupaten Tangerang ini pernah menyedot perhatian. Namun kejadian selalu berulang. Keadaan yang memunculkan dugaan kalau danau ini seram dan ada penunggunya. Sekilas, tak ada yang istimewa dari danau ini. Lagi pula, hamparan air itu bukan danau alami. Ia terbentuk dari cekungan tanah bekas galian pasir. Posisinya yang tak jauh dari keramaian dimanfaatkan warga untuk nongkrong dan cuci mata. Wah, bukan benar-benar lagi Pak, ini angker beneran. Kalau menurut kakek kita dulu ya, orang tua kita dulu, kejadian di sini ada hal hewan yang begitu misteri ya. Mungkin ya berbentuk juga tidak ada, tapi hanya cerita kata dulu tuh ada buaya putih Pak di sini. Di dalam ini, kalau orang yang pintar Pak ya, ini ada istana di sini. Istana apa sih Pak kalau boleh tahu? Istana kayak istana kerajaan gitu. Serentetan kejadian maut, dari pengunjung yang tenggelam sampai menghilang, telah menjadikan tempat yang akrab disebut Danau Tangkele ini tersiar keangkerannya. Pada akhirnya warga berkeyakinan kalau danau itu memang ditempati makhluk gaib yang selalu meminta tumbal nyawa manusia. Betul Pak, di sini emang ada kawasan ya cerita tertentu gitu, maksudnya yang rawan-rawan. Jadi saya bilang kan untuk masyarakat di sini atau penggemar mancing ya, kalau bisa jangan sampailah daerah sini, karena itu rawan. Setiap tahunnya tuh ada aja. Setiap saya ada mancing itu malam-malam tuh ada yang menampakkan. Memang di sana kuburan, tempat tinggal 2 atau yang sebelah sana 3 itu masih ada yang belum tinggal. Nyemplung di sini, ya 2 tahun ke sini ada 2. Udah lama emang tuh, udah 2 lah 2 tahun ini segede, berturut-turut lah. Yang kemarin kan yang mandi, renang-renang, nyemplung. Kemarin lagi nggak tahu-taunya udah terapung gitu. Benarkah semua peristiwa itu ada kaitannya dengan unsur mistik? Atau hanya kejadian biasa yang bersebab dari keteledoran manusia? Tim Misteri Dunia bersama Abah Firmansyah mencoba mengungkap fakta dan mitos di balik fenomena yang terjadi di sekitaran danau. Pemirsa Misteri Dunia Trans 7, energi yang Abah tangkap di Danau Tangkele ini cukup luar biasa. Bahkan ada beberapa sosok yang Abah lihat ya di Danau Tangkele ini. Bahkan ada satu sosok yang memang tidak menerima dengan kehadiran kita di Danau Tangkele ini. Ya, tepat di tengah danau ini, jika dilihat dari kacamata batin, ini ada sebuah kerajaan. Nah, kerajaan ini adalah kerajaan dari siluman buaya putih. Nah, bahkan selain dari siluman buaya putih ini, banyak sekali sosok-sosok astral yang memang menguasai atau mendiami Danau Tangkele ini. Danau Tangkele seakan meminta tumbal tiap tahunnya. Rata-rata korban yang meregang nyawa di lokasi ini rata-rata adalah laki-laki. Tak hanya buaya putih yang diyakini sebagai penguasa danau, namun ada pula beberapa sosok makhluk lain, penghuni danau. Salah satunya, siluman ikan gabus. Mungkin ya bagi pemancing ya yang suka di sini, melihat gabus tersebut akan dibuang ketika mereka mendapatkan ikan gabus ini, karena ikan gabus ini tidak lazim seperti gabus pada biasanya, dan bahkan gabus ini matanya itu bisa berkedip, tidak selayaknya ikan gabus pada umumnya.
Ada kejadian di luar nalar yang terjadi saat tim Misteri Dunia mencoba mengeksplor lebih jauh di sekitaran danau. Seorang warga pun mulai mengalami gejala di luar logika. Hah? Apa? Hah? Masuk. Kenapa? Kenapa? Tahu, bilangnya mau kencing doang, Pak. Kata saya jangan jauh-jauh. Ngomongnya sompral lagi. Buaya-buaya panggilin tuh. Hah? Namanya siapa ini, Kak? Tony, Pak. Saudara saya, Pak. Lagi mancing. Oh, lagi mancing? Iya. Kaget saya kira ada apa. Tan. Saya bangunin. Yang merasukin dia apa, Bah? Ini sosok buaya ini. Tak hanya satu orang, fenomena aneh itu rupanya juga menyerang salah seorang warga lainnya, dan suasana di lokasi pun semakin menimbulkan kepanikan. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh si penunggu danau. Rupanya salah seorang warga yang mendapat gangguan oleh penunggu danau menunjukkan sebuah lokasi makam tersembunyi di salah satu bagian pepohonan area danau. Keren tuh, brother. Sipar, Sipar. Ada makam yang tak biasa tersingkap pada penelusuran kali ini. Tim Misteri Dunia bersama Abah Firmansyah memberanikan diri untuk mencoba mengungkap isi di balik makam keramat tersebut. Hal yang mencengangkan pun berhasil diungkap. Makam yang dikeramatkan tersebut berisi kerangka kepala buaya. Ketika kita mempunyai sifat atau perilaku baik, maka alam lain pun akan menerima kita dengan baik. Tapi ketika ucapan kita keluar dari aturan-aturan yang memang dilarang ya, khususnya untuk agama kita, untuk agama Islam, itu jangan pernah dilanggar.